Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudara, sebelum memulai segala sesuatu pagi ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kesabaran Tuhan, yang diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku, saat ini dunia benar-benar telah berada di penghujung zaman. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Di antaranya akan mencintai dirinya sendiri, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak dapat mengekang diri. Saudaraku, dan ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Kalau kita lihat di TV, di media sosial, hari-hari ini kita melihat orang-orang tidak segan main hakim sendiri, menganiaya pelaku kejahatan, bahkan sampai membakarnya hidup-hidup. Belas kasihan benar-benar sudah tidak ada lagi, saudaraku. Saudara, selama pelayanan di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti melayani jiwa-jiwa. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, dan kemurahan-Nya terhadap orang-orang begitu luar biasa. Tanpa pandang bulu, saudara, orang-orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh disembuhkan Tuhan Yesus. Bahkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dibangkitkannya. Namun ada kalanya Yesus mengeluarkan kata-kata pedas untuk menguji iman dan kesungguhan mereka, seperti yang Ia katakan kepada perempuan Kanaan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Saudara, hati Yesus penuh kasih dan belas kasihan, tak terkecuali terhadap orang berdosa. Suatu ketika ada seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang Farisi. Wanita itu dibawa kepada Yesus dengan tujuan meminta persetujuan Tuhan untuk menghukumnya. Apa tindakan Yesus, saudaraku? Mengizinkan orang-orang untuk main hakim sendiri? Tidak, saudara. Yesus tidak menuruti permintaan orang-orang itu. Bahkan Ia menantang mereka dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Saudara, akhirnya tak satu pun dari mereka berani menghakimi wanita itu. Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya terhadap orang berdosa dengan tujuan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Karena itu, saudaraku, jangan menghakimi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 3. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah memandang dosa dan kesalahan kami, tapi yang Engkau kehendaki adalah pertobatan di dalam setiap hidup kami hari lepas hari. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.